Kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Namun untuk sore hari ini kita tidak hanya membahas satu emiten saja. Kita ketahui kemarin pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2024 merupakan peresmian pelantikan dari Pak Presiden Prabowo beserta juga Wakil Presidennya Gibran Rakabuming Raka. Kemudian pada hari Seninnya juga dilantik beberapa kabinet merah putih dari Pak Prabowo sendiri. Kita ketahui hal ini justru memang menunjang beberapa sektor karena kita ketahui beberapa kebijakan Presiden era Prabowo akan menunjang beberapa sektor. Nah, kira-kira sektornya apa saja sih? Yuk kita akan membahas di slide di samping saya. Ya, namun sebelum membahas emiten-emitennya, kita ketahui bahwa pada lusa atau pada tanggal 24 Oktober 2024 di mana Kabinet Merah Putih Pak Prabowo akan jalan ke Magelang untuk membahas langkah-langkah dan juga kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan 100 hari kerja dari era pemerintahan Prabowo sendiri. Kita ketahui memang sudah disediakan sekitar 121 triliun anggarannya yang akan digunakan untuk 100 pertama hari kerja dari Pak Prabowo sendiri. Yang dimana pertama adalah makan bergizi gratis dengan anggaran 71 triliun rupiah. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis 3,2 triliun. Kemudian juga ada pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan anggaran 1,8 triliun. Dan juga ada penegasan dari penyakit TBC atau tuberkulosis dengan anggaran 8 triliun rupiah dan juga ada renovasi sekolah dengan anggaran 20 triliun rupiah. Kemudian juga ada sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran 2 triliun dan juga ada lumbung pangan nasional daerah dan juga desa dengan anggaran 15 triliun rupiah. Nah, dari kebijakan-kebijakan tersebut atau 100 hari kerja Pak Prabowo tersebut, sektor-sektor inilah yang nantinya akan mendapatkan dampak positif dari kebijakan-kebijakan tersebut. Yang pertama kita ketahui ada sektor consumer, kemudian juga perunggasan atau poultry, kemudian ada perikanan dan juga pertanian. Di mana kalau kita lihat beberapa emiten consumer kemungkinan akan mendapatkan dampak yang positif. Yang pertama ada Cisarua Mountain atau Cimory, CMRY, kemudian ada Ultra Jaya atau ULTJ, ada Indofood CBP Sukses Makmur, ICBP, kemudian juga ada Indofood Sukses Makmur, Indofood atau INDF, dan juga ada Mayorainda atau Mayor. Nah, kalau kita lihat secara pergerakan harga saham secara year to date, memang untuk saham-saham dari consumer goods memang kompak mencatatkan kinerja harga saham yang cukup baik karena kita mengingat juga di tahun ini merupakan tahun pemilu dan juga pilkada untuk kepala daerah yang dimana biasanya sektor consumer terdampak positif. Kemudian kalau kita melihat dari sisi valuasi siapa sih yang paling murah? Di sini kalau kita melihat dari 5 emiten memang yang paling murah adalah Indofood Sukses Makmur atau INDF di mana PBV-nya hanya 1,06 saja. Kemudian disusul dari ULTJ yang memiliki PBV 2,42. Jadi di sini kalau kita lihat memang masih terdapat beberapa saham murah di sektor consumer. Kemudian kalau kita bergeser ke perunggasan atau poultry, di sini ada Java, Comfit, JPFA, kemudian ada Karen Pokpen Indonesia atau Cepin, dan juga ada Main, Malindo Feedmill. Dan juga di sektor perikanan hanya satu emiten saja, ada PMMP atau Panca Mitra Multi Perdana. Kemudian kalau kita lihat secara di sektor perunggasan, di sini juga valuasinya masih murah-murah ya. Di sini PBV-nya untuk dari Java sendiri hanya 1,2, kemudian Cepin 2,9 dan juga Main di 0,7. Jadi kalau kita lihat memang beberapa sektor di kebijakan-kebijakan Prabowo yang akan terdampak positif masih mencatatkan kinerja harga saham yang cukup baik dan juga harga yang cukup murah. Bahkan di sini PMMP yang berada di sektor perikanan juga PBV-nya masih tercatat di bawah 1 atau 0,36. Kemudian kalau dari sektor pertanian, di sini juga ada Buyung Putra Sembada atau Hoki dan juga Wahana Inti Makmur atau Nasi. Di sini juga kalau kita lihat secara PBV-nya hanya mencatatkan 1 komaan saja ya. Di sini berarti memang rata-rata untuk sektor dari consumer, unggas, perikanan, dan juga pertanian masih membukukan atau memiliki harga saham yang masih cukup murah. Nah, kemudian dari beberapa emiten ini sektor mana lagi nih yang kira-kira akan terdampak dari positif kebijakan-kebijakan Pak Prabowo?
Ya, kita ketahui bahwa proyek IKN dari era pemerintahan Pak Jokowi akan berlanjut dipegang oleh pemerintahan dari era Pak Prabowo sendiri. Kita ketahui beberapa saham konstruksi BUMN karya mendapatkan dari program-program tersebut. Nah, hal ini juga nantinya akan mendorong kinerja perseroan. Yang pertama, kalau kita lihat dari saham-saham dari BUMN karya, di sini ada Adikarya, Adi, PP Persero, PT PP, dan juga Wijaya Karya atau Wika. Kalau kita lihat secara kinerja harga saham di sini, yang tercatat minus hanya Adikarya ya atau di minus 4,49%. Tapi secara valuasi tiga-tiganya masih cukup murah. Di sini memang paling murah tercatat ada PTPP dan juga Adikarya yang dimana PBV-nya masih di bawah 1. Kemudian di sektor properti juga akan terdampak dari program 3 juta rumah Pak Prabowo. Kita ketahui nanti akan ada program 3 juta rumah di mana 1 juta untuk wilayah perkotaan dan 2 juta di wilayah perdesaan. Di sini kita ketahui beberapa emiten ada BSBK, Pawon, kemudian ada PANI dan juga CTRA. Nah, kita ketahui di sini memang PANI kemarin sejak awal tahun sudah mencatatkan kenaikan harga saham sebesar 200%. Sehingga kalau kita lihat secara price book value-nya memang dia paling mahal ya, di PBV 20,2. Sementara lainnya BSBK, Pawon, dan juga Ciputra Development masih mencatatkan PBV 1, bahkan BSBK masih di bawah 1. Jadi memang PANI tercatat mahal karena harga sahamnya terus melejit sejak awal tahun. Kemudian selain dari sektor properti, semen pastinya juga terdampak dari program 3 juta rumah Pak Prabowo. Yang pertama ada Semen Indonesia atau SMGR, kemudian ada Indosemen Tunggal Prakasa atau INTP. Nah, kalau kita lihat secara kinerja harga saham memang secara year to date masih mencatatkan minus keduanya, namun secara valuasi keduanya masih tercatat murah. Di sini SMGR PBV-nya di bawah 1, untuk Intip juga PBV-nya masih 1 di 1,37. Kemudian di sektor kesehatan, karena tadi di program 100 hari kerja Pak Prabowo ada pemeriksaan kesehatan juga, dan bahkan juga ada pembangunan rumah sakit sehingga sektor kesehatan juga akan terdampak. Di sini ada rumah sakit dari Medikaloka Hermina atau HIL, kemudian juga ada Sejahtera Raya Anugerah Jaya atau SRAJ. Nah, kalau kita lihat secara kinerja harga saham di sini memang SRAJ mencatatkan kinerja yang cukup baik ya, secara year to date mampu mencatatkan kinerja harga saham hingga 906%. Keduanya memang secara valuasi dua-duanya cukup mahal di sini. Untuk HIL sendiri PBV-nya sudah 5 atau 5 kali lebih mahal dan SRAJ sudah mencatatkan PBV di 19,43. Nah, kemudian kita ketahui juga akan ada kebijakan dari lanjutan hilirisasi ya, terutama untuk dari mineral dan juga nikel. Nah, kira-kira sahamnya apa saja sih yang akan terdampak positif? Ya, kita ketahui yang pertama ada pertambangan mineral. Di sini ada beberapa perusahaan dari nikel terutama dan juga timah. Di sini ada Aneka Tambang atau Antam, ada Vale Indonesia, Inco, kemudian ada Trimegah Bangun Persada atau NCKL, ada Timah atau Tins, dan juga Bumi Resource Mineral atau BRMS. Kita ketahui dari 6 emiten tersebut memang mencatatkan kinerja harga saham yang cukup baik, terutama di sini ada Tins, BRMS yang mampu mencatatkan kenaikan saham yang bager ya, karena di atas 100%. Tapi kalau dari sisi valuasi di sini memang yang paling murah atau masih murah ada Antam, ada Inco, kemudian disusul ada TIN sendiri. Untuk sisanya memang sedikit lebih mahal tapi tidak begitu mahal karena PBV-nya masih berada di level 2 hingga 3. Kemudian untuk di sektor batubara kita ketahui memang batubara sekarang permintaannya sudah turun, tapi dari sisi permintaan dalam negeri masih cukup baik karena 40% masih ditunjang oleh energi batubara sendiri. Nah, untuk batubara di sini ada Adaro Energi, Adro, ada Bukit Asam, PTBA, kemudian ada Indika Energi atau Indi, Bayan Resources, Bayan, dan juga ada Bumi Resource atau Bumi. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan harga sahamnya dari 5 emiten di sini masih mencatatkan kinerja harga saham yang cukup baik, kecuali Bayan ya yang dimana turun secara year to date minus 13,69%. Tapi dari sisi valuasi di sini masih murah, ada Adaro Energi, PTBA, kemudian juga ada Indi yang dimana PBV-nya di bawah 1 dan masih 1, kemudian juga Bumi di 1,9, sedangkan untuk Bayan Resources sendiri sudah berada di PBV 17,7 atau 17 kali lebih mahal dibandingkan dengan harga kewajarannya.
Ya, kita ketahui memang untuk batu bara sekarang sudah mulai sedikit ditinggalkan karena sekarang sudah mulai beralih ke energi terbarukan. Tapi kita ketahui bahwa produksi atau target produksi batu bara sendiri di dalam negeri sekitar 710 juta ton, atau di mana kebutuhan dalam negeri adalah sebesar 220 juta ton, sehingga memang sektor batu bara masih cukup menarik setidaknya 5 tahun ke depan, sesuai juga dengan sejalan kebijakan-kebijakan hilirisasi dari era Prabowo sendiri. Nah, tinggal dikulas kembali mana yang paling murah dan mana yang memang berpengaruh signifikan terhadap kebijakan pemerintahan era Pak Prabowo.